Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, untuk kita boleh menerima panggilan undangannya, untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, berikan hati kita, berikan segenap persembahan hidup kita, pujian kita, penyembahan kita. Tuhan rindu kita berikan hatinya untuk Dia. Tuhan rindu kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Datanglah dengan segenap hati kita, datanglah dengan segenap kerinduan kita, datanglah dengan segala rasa hormat kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, kita punya Bapa yang baik. Dia Bapa yang sungguh setia dalam hidup kita. Dia yang sudah berkorban bagi setiap kita, memberikan nyawanya, menderita di atas kayu salib bagi setiap kita, mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Layaklah kita mengingat segala pengorbanan kasih-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Tapi kita boleh sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Jadikanlah pengorbanan dan karya salib-Nya untuk kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau setia, Tuhan yang setia.
Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kami salib Tuhan, menyatakan kasih setia-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada satu alasan pun Tuhan untuk kami tidak berterima kasih kepada Engkau. Saat kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami, ini adalah alasan untuk kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Ini adalah alasan Tuhan untuk kami menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah membuat kami Tuhan segalanya di mata Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami jadi biji mata-Mu, kami kepujaan-Mu, kami bangsa yang kudus, imamat yang rajani Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat ini kepunyaan-Mu Tuhan. Gereja ini kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan, kelepasan kemerdekaan terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Sukacita sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan yang telah menjadikan setiap kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, mulai pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan ibadah kami Tuhan, bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, bukan hanya sekedar kegiatan agamawi Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, ibadah kami pagi hari ini Tuhan boleh menjadi suatu persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Dengan segala penuh ucapan syukur Tuhan, dan kami mau siap lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai katakan kiri kanan depan belakang kita. Tuhan Yesus memberkati kita lebih daripada pemenang. Dia ada terus kasih setia Tuhan. Terus katakan sampai selama-lamanya. Mati yang damai pada malam segala rasa kasih setia. Mati yang damai pada lebih barukan.
saja Tuhan berikan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami inginkan, selama itu Tuhan sesuai dengan kebenaran firman, kami percaya Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Hallelujah.
Tunjukkan
Tuhan, Bapa yang
masih punya masa depan, kami masih punya keluarga yang baik, pasangan hidup yang terbaik, sahabat yang terbaik, orang tua yang terbaik. Terima kasih, kau setia, terima kasih, terima kasih. Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Mungkin kadang kami Tuhan tidak setia, kadang kami melupakan Engkau, kadang kami fokus dengan kehidupan kami, dengan keinginan kami, harapan kami. Kami melupakan Engkau Yesus. Tapi sekalipun kami melupakan Engkau, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang Kau tunjukkan bagi setiap kami pagi hari ini. Kami masih boleh ada sampai saat ini di tempat ini. Kami sehat, kami kuat, kami masih berpakaian, diberikan pakaian, tempat tinggal, semua Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan, butuhkan, Kau masih menyediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap situasi kondisi keadaan kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini komitmen kami mau belajar Tuhan terus tetap setia kepada Engkau. Dalam keadaan apapun, baik ataupun tidak baik, sehat ataupun sakit, berkelimpahan ataupun berkekurangan, kami mau terus tetap setia kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberikan isi hati-Mu Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya semuanya boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya mendengar suara-suara yang lantang. Saya berpikir mungkin karena masih tanggal muda. Amin. Ya, ada senyum-senyum yang luar biasa yang saya lihat, gitu ya. Jadi senyumnya juga senyum manis ya, bukan senyum cemberut. Ada juga orang senyum tapi cemberut, betul? Ya, saya mau setiap kita, ini adalah minggu pertama di bulan Mei, ya. Dan kalau bulan April kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan atas setiap hidup kita, bahkan atas setiap orang yang ada di muka
muka bumi ini dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Bulan ini kita akan mengingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Katakan kiri dan kananmu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Kalau hari-hari ini kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita, atau saudara kita melupakan kita, sahabat karib kita melupakan kita, atau siapa saja yang kita pikir kita bisa berharap kepada dia untuk mengingat kita, ternyata dia melupakan kita. Apa? Ada yang sedang ulang tahun hari ini, suami atau istrinya melupakan. Ada? Nggak ada ya? Pernah terjadi seperti itu? Bahkan dirinya pun lupa kalau ulang tahun. Hari ini kita belajar, 1 bulan ini kita akan berbicara tentang bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan. Ini saya harus bicara berulang-ulang karena setiap kali kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada tantangan, selalu kita berpikir bahwa Allah di mana? Allah melupakan saya kah? Atau ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dalam hati kita. Saya mau katakan sebagai manusia itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Karena itu kita akan belajar pada hari ini kesetiaan Tuhan di saat hidup serasa tidak pasti. Saya mau kasih tahu hidup ini memang banyak yang tidak pasti. Betul? Hanya keselamatan dalam Yesuslah yang memiliki kepastian. Hari ini kita hidup belum tentu kita pasti hidup besok, betul tidak? Tidak ada yang pasti. Kita sudah merencanakan kehidupan kita, atau kita sudah merencanakan liburan nanti akhir tahun, atau liburan yang sudah kita pernah rancang dalam kehidupan kita. Ternyata kita sudah berpikir, kita sudah menyiapkan dananya, tempatnya, hotelnya. Kita berpikir itu adalah sesuatu yang pasti karena kita sudah men-set semuanya. Namun apa yang terjadi bukan kehendak kita yang terjadi. Kepastian itu hanya milik Tuhan, betul? Kepastian hidup, kepastian segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam semua rencana-rencana kita, yang bisa memastikan itu dapat kita jalani adalah Tuhan. Amin. Kepastian itu hanya di dalam Tuhan. Tema bulan ini adalah Tuhan tidak pernah melupakan Anda, dan untuk minggu ini adalah kesetiaan Tuhan di saat hidup serasa tak pasti. Kita akan belajar dari Mazmur Daud, yaitu Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya rindu setiap kita bisa membacanya supaya kita bisa mendapatkan berkat yang lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Judul perikopnya adalah doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud 2:3. Untuk berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 2:3.
goyah. 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Diberkatilah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Dan terlebih yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang Mazmur pasal yang ke-13 ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Sudah jelas ya, karena dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya. Kita tahu Daud itu siapa? Dia adalah seorang raja yang tadinya dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya, betul? Dia orang yang tidak diperhitungkan waktu dia mau diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Keluarganya membuat pesta makan bersama. Hanya Daud yang tertinggal di padang menggembalakan kambing domba orang tua. Bisa ya, dalam keluarga ada acara makan-makan. Anaknya, anak kandung loh itu Daud itu, bukan anak tiri dan bukan anak angkat. Anaknya tidak tahu dan tetap berada di padang mengembalakan kambing domba orang tua. Saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah lupa. Karena yang mau diurapi oleh Tuhan melalui Samuel adalah Daud. Sebagaimanapun keluarganya tidak mengikut sertakan dia, atau sebagaimana orang berusaha menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Allah sudah menentukan itu terjadi atas hidup kita, saya mau katakan Tuhan tidak pernah lupa, dan itu pasti digenapi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Daud orang yang terlupakan. Walaupun dia adalah orang yang terlupakan, sikap hatinya bukan menjadi orang yang sempurna. Sikap hatinya tetap benar. Mungkin saya berpikir kehidupan Daud di padang membuat dia mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa seringkali dalam persoalan kehidupan kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan tantangan kehidupan yang kita alami, seringkali Allah mengajarkan kita untuk kita bisa mengalami Dia secara pribadi. Amin. Namun apa yang terjadi? Saya mau katakan di sini Daud adalah seorang raja yang berkenan kepada Allah. Kalau saya lihat bagaimana Daud itu bisa berkenan kepada Allah, kehidupan Daud yang terus membangun relasinya dengan Tuhan, yang tidak pernah melupakan Tuhan, yang tidak pernah ragu akan kasih setia Tuhan, yang tidak pernah ragu akan penyertaan Tuhan, yang tidak pernah ragu kalau Tuhan melupakannya. Itulah yang membuat Daud menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Hidup yang membangun relasi dengan akrab, hidup yang terus dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang Daud yang berkenan kepada Allah, saya pun secara pribadi rindu menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Karena itu saya selalu bilang begini, Tuhan memang mengasihinya, tapi
dia lebih mengasihi. Amin. Tuhan memang mengasihimu, tapi dia lebih mengasihiku. Saya suka bilang seperti itu supaya mengingatkan diri saya, kalau kita mau dikenal oleh Allah, kalau kita mau dikasihi oleh Allah, ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Betul? Tidak akan mungkin kita menjadi satu pribadi yang berkenan kepada Allah kalau kita hidup di luar dari kehendak Allah. Betul? Tidak akan mungkin. Berkenan kepada Allah, hidup paralel, sejajar dengan melakukan kehendak Tuhan. Mazmur ini termasuk dalam kategori mazmur ratapan. Apa sih mazmur ratapan itu? Di sini dikatakan bahwa mazmur ratapan itu seperti seruan seorang pribadi kepada Tuhan. Jadi dia ini personal, ya. Jadi seseorang yang benar-benar, kalau sedih biasanya kalau sudah meratap, ya bisa lah ya, arti sedih dan ratapan kita bisa membedakan ya. Meratap itu berarti kalau orang bilang tingkat dewa, ya kan? Sedih tingkat dewa, ya. Jadi ratapan itu lebih daripada hanya sekedar nangis, sekedar sedih, bukan itu, tapi lebih daripada itu. Amin. Dikatakan seruan seorang pribadi kepada Tuhan di tengah penderitaan pribadi yang mendalam. Saya nggak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sedang mengalami penderitaan, atau penderitaan biasa, atau penderitaan mendalam? Saya tidak tahu. Atau persoalan biasa, atau persoalan yang luar biasa. Saya mau katakan, ternyata bukan cuma kita yang pernah mengalami penderitaan yang dalam. Raja Daud, orang yang berkenan kepada Allah, pun mengalami masalah. Kalau pada saya lihat waktu penulisan Mazmur 13 ini adalah pada saat dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kenapa dia sedang dikejar-kejar Raja Saul? Karena waktu itu terjadi kecemburuan antara Raja Saul dan Raja Daud. Dikatakan begini, itu titik awal. Saya mau katakan, makanya kita hati-hati kalau ada cemburu, ya. Karena itu akan membuat orang bisa membunuh, betul? Hati-hati kalau ada sesuatu sakit hati, kepahitan, karena itu bisa membunuh, betul? Kita harus bersih hatinya dari hal ini. Saya mau katakan, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa Saul mengejar Daud? Karena waktu Daud baru pulang dari perang, dikatakan putri-putri yang ada di istana raja, bahkan orang-orang dikatakan bernyanyi begini. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu ada lagunya, ya. Dan Alkitab juga mengatakan itu adalah titik awal Saul benci terhadap Daud. Bahkan kebenciannya ingin dituntaskan dengan apa? Membunuh Daud. Sampai setragis itu, sampai sekejam itu, sampai sejahat itu. Ternyata kebencian, kalau kita tidak sembuhkan, itu akan berbahaya, mengancam diri kita dan mengancam diri orang lain. Kebencian, sakit hati, dendam, kalau tidak disembuhkan, saya mau katakan, itu dapat mengancam diri kita dan mengancam orang lain.
Makanya jangan anggap sepele. Jangan timbun rasa kecewa, jangan timbun rasa sakit hati. Lepaskan pengampun. Sesakit hati apapun, datang mengadu kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ratapan pribadi di mana seseorang sedang mengalami penderitaan yang begitu dalam. Dan kita tahu, udah tahu kita mau dibunuh, pasti hidup gak tenang, betul gak? Makan pun kita ketakutan, tidur pun kita ketakutan. Apapun yang kita lakukan, kita dihantui dengan ketakutan. Daud ini mengalami hal yang seperti itu. Makanya selanjutnya di ayat 2 di sini kita akan belajar bagaimana Daud yang sedang mengalami ketakutan, dia datang kepada Tuhan, dia merasa 4 hal rasa yang diungkapkan Daud melalui Mazmur 13 ini. Kita lihat dari ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Perasaan Daud, sekalipun dia orang yang dikenal oleh Allah, pada saat mengalami masalah, pada saat dia mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan dia sama dengan kita. Kita punya perasaan, dia juga punya perasaan. Dia merasa bahwa dilupakan oleh Tuhan. Mungkin perasaan yang sama bisa terjadi dalam kita pada saat ini, di mana kita merasa bahwa Tuhan sedang melupakan. Seperti Daud, dia merasa, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan Engkau menjawab doaku? Berapa lama lagi masalah ini terus menerus ada dalam kehidupanku? Daud menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Perasaannya bahwa dia seakan-akan merasa bahwa Tuhan melupakannya, dia ungkapkan kepada Tuhan. Saya mau katakan, nggak salah Bapak Ibu Saudara mengungkapkan perasaan dengan Tuhan. Asal jangan mengungkapkan perasaan kepada suami atau istri orang. Amin. Ya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh mengungkapkan perasaan kepada Tuhan, sah-sah saja. Amin. Seorang pria mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita single, itu sah-sah saja, betul? Itu bisa Bapak Ibu Saudara atau anak-anak muda. Saya mau katakan, seorang cowok mengungkapkan perasaannya kepada seorang cewek, itu sah. Sebelum janur kuning melengkung, ya. Jadi itu sah. Tapi yang berbahaya pada saat dia tahu itu adalah suami orang dan dikatakan aku nyaman dengan engkau, ungkapan perasaannya itu salah. Itu jelas salah. Itu tidak boleh. Amin. Katakan kiri dan kanan, jangan salah ucapkan ya. Jangan salah mengucapkan perasaan kepada orang. Amin. Jangan salah ya. Jangan salah ungkapkan perasaan. Ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan, gak apa-apa. Ungkapkan perasaan kesedihanmu kepada suamimu, kepada istrimu, gak apa-apa. Gak salah. Kepada anakmu, gak salah. Tapi kalau kau mulai mengungkapkan perasaan kepada orang yang salah, orang yang tidak tepat, itulah yang salah. Daud juga merasa Tuhan diam. Di sini dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau melupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?
soal perasaan, betul? Itu cuma soal rasa, itu soal perasaan yang tidak benar. Tapi kita boleh mengucapkannya kepada Tuhan. Apalagi perasaan Daud merasa Tuhan membiarkan dia sedih dan khawatir karena musuh. Dikatakan begini, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri? Berapa lama lagi? Mungkin kita sama seperti Daud saat ini sedang bertanya kepada Tuhan karena kita menanti jawaban. Berapa lama lagi Tuhan aku akan menanti? Kalau Tuhan kasih jawaban nanti bulan 5, itu udah ada sesuatu yang pasti. Kita enak ya nunggunya ya. Seperti lagu berkata, menghitung hari lepas hari. Tapi ini Daud nggak tahu kapan musuhnya benar-benar Tuhan halau dari hidup. Nggak tahu. Makanya Daud bertanya kepada Tuhan. Kalau bertanya nih saya mau kasih tahu. Bertanya beda dengan meragukan, ya. Ya. Bertanya. Kalau tanya boleh nggak? Boleh. Guru pun boleh ya kita bertanya ya. Ya kan? Kalau bertanya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau meragukan itu tidak boleh. Daud merasa Tuhan membiarkan dia sedih dan khawatir karena musuh. Bahkan bukan cuma itu saja Bapak Ibu Saudara. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Di ayat 4 dikatakan, pandanglah, kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya aku tertidur dan mati. Daud merasa lama kali waktu jawaban Tuhan. Lama kali, benar kalau menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan, itu benar, betul? Betul. Daud merasa lama kali Tuhan belum menjawab doanya. Padahal di ayat lain dikatakan bahwa Daud itu 7 kali sehari dia datang untuk memuji-muji Tuhan dan menyembah-nyembah. Setiap kali dia datang kepada Tuhan. Berapa lama? Padahal dia adalah orang yang dikenal. Betul nggak? Kalau kita datang contohnya dalam mengurus KTP ke Dukcapil, ada orang yang kita kenal, betul? Gampang bukan? Udah kok sini saya. Yang harusnya ikut antrian dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dalam 1 jam kita bisa selesai. Betul tidak? Ini Daud orang yang dikenal Tuhan loh. Tapi nggak ada orang dalam. Dengan Tuhan tetap diberikan waktu untuk kita sabar menanti jawaban Tuhan. Amin. Sekalipun kita orang dalam, orang yang berkenan kepada Allah, Allah nggak pernah nepotisme, bukan? Dia nggak pernah ngajarkan nepotisme. Tapi kepada orang yang berkenan dengan waktu yang tepat, Allah akan menjawabnya. Sekalipun Daud terus datang dan merasa berapa lama Tuhan. Yang tadi dikatakan, sampai dia menyatakan bahwa sepertinya Tuhan diam dan sembunyi. Allah nggak buru-buru jawab Daud. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlambat.
waktunya ada di dalam hidup. Kita lihat, kok Daud ini sama ya dengan aku? Ada yang berkata begitu? Atau cuma saya yang merasa begitu? Sepertinya kalau kita sedang ada dalam kesedihan yang dalam, dalam penderitaan yang begitu sulit, pertanyaan yang sama yang Daud ungkapkan, mungkin kita juga ungkapkan. Betul? Saya pun, sekalipun saya seorang pendeta, saya juga bisa lakukan dan mungkin sering melakukan seperti apa yang dilakukan Daud. Merasa Tuhan diam, merasa Tuhan melupakan, merasa Tuhan meninggalkan. Itu adalah sesuatu hal yang manusia. Kita sudah melihat tentang rasa dari apa yang dialami Daud. Dia punya rasa yang sama dengan kita, karena dia juga manusia. Amin. Daud juga manusia, ya. Sekalipun dia orang yang dikenal oleh Allah, Daud juga manusia. Yuk, dari apa yang diungkapkan oleh Raja Daud, kita belajar dari sikapnya dalam menghadapi penderitaan, pergumulan hidup yang dia alami. Apa yang kita pelajari dari Raja Daud, dari Mazmur 13? Yang pertama, di ayat 6 kita belajar dari Daud, dikatakan gini: tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Saya mau katakan Daud tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun banyak keluhannya, banyak perasaannya yang dia belum terjawab dalam semua pertanyaan yang artinya adalah apa? Tetap berdoa kepada Tuhan. Daud tetap menjaga relasinya dengan Tuhan dan dengan jujur, dengan semua yang dia rasa. Saya tatap di sini, boleh mengeluh dengan jujur kepada Tuhan, tapi jangan pernah berhenti sampai di keluhan saja. Tetaplah pelihara relasi dengan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Boleh kita ngeluh, boleh kita jujur, boleh kita ungkapkan apa saja perasaan kita kepada Tuhan. Sah-sah saja. Saya suka gini, membayangkan antara Tuhan dan saya. Aku suka bilang gini, Tuhan, ini cuma kita berdua. Karena Tuhan adalah kekasih kita, betul? Ini cuma antara aku dan kau, Tuhan. Kau tahu hati, kau tahu perasaan, kau tahu keinginan, kau tahu kemauan, kau tahu hasratku, kau tahu kehendakku, Tuhan. Kalau kau dapati sesuatu dari semua yang saya ucapkan, ada hal yang bertentangan dengan firman itu, singkapkanlah itu baik. Makanya ada lagu yang berkata, ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Dengan segenap jiwa kita jujur perasaan kita. Dengan segenap kekuatan kita yang dimana kita tidak ada daya lagi dalam menghadapi setiap persoalan, datang kepada Tuhan. Jujur, tapi bukan sampai di sana saja, tapi harus tetap diikuti, tetap percaya kepada Dia. Artinya tidak pernah
percaya mungkin perlu waktu untuk kita sabar menanti jawabannya, betul? Kita perlu waktu untuk terus berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan pada saat kita membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Pelajaran yang pertama yang kita dapat pada saat Daud mengalami penderitaan yang begitu berat atau satu kehidupan yang tidak pasti kapan akan selesai masalah yang dia hadapi, dia tetap memastikan dirinya tetap mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dikatakan di bagian yang kedua, Daud tidak meragukan kasih kesetiaan. Saya mau katakan, kasih kesetiaan Tuhan mencakup banyak hal. Dia setia dengan janjinya, dia setia dengan pengampunannya, dia setia dengan penjagaannya atas hidup kita, dia setia dalam pertolongannya untuk menolong kita, dia setia menemani kita pada saat kita mengalami kesendirian dalam hidup ini. Dia setia, dan ada banyak hal, walaupun seluruh dunia ini menuntut kesetiaan pertolongan daripada Tuhan. Saya mau katakan pertolongan Tuhan tidak pernah habis stoknya. Betul? Stok pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Stok pertolongan Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan kita tidak pernah habis, sekalipun seluruh isi dunia meminta kesembuhan kepada Tuhan. Amin. Ini harus kita tahu. Stok kesetiaan, stok pertolongannya, stok kasih setianya, stok pengampunannya, stok penyertaannya tidak pernah habis atas hidup kita. Artinya apa? Daud tetap yakin, yakinnya. Yang pertama dikatakan dia percaya, tetap percaya. Yang kedua, dia tetap tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Artinya Daud tetap yakin akan kasih setia Tuhan. Persoalan yang dihadapi membuat Daud terus bergantung. Saya mau katakan, biarlah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita membawa kita untuk terus memegang tangan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, terus membangun relasi, menguatkan kepercayaan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Ingat, stok Tuhan tentang apa yang kita butuhkan, kasih setianya untuk menolong kita, untuk menepati janji-janjinya tidak pernah habis. Stok Tuhan. Kalau orang bilang begini, harta segunung cermat, kalau tiap hari diambilin lama-lama habis. Kalau Tuhan tidak pernah habis. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan apapun. Tuhan tidak pernah kehabisan pertolongan. Tuhan tidak pernah kehabisan kuasa untuk menyembuhkan, dan Tuhan tidak pernah kehabisan untuk menyertai hidup kita. Sekalipun seluruh dunia meminta kepadanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Daud tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Di sini dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud pada waktu dia menulis ini, itu belum selesai, keadaan belum berubah. Tapi Daud tidak pernah
kebaikan Tuhan yang pernah Allah lakukan di masa lalu. Kita sering kehilangan ingatan kalau seseorang pernah berbuat baik pada kita. Kita sering, apalagi ada orang yang minjem, ada orang yang ngutang, kita suka lupa ingatan kalau kita pernah utang sama dia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan pada saat melakukan sesuatu dan kita belajar dari Daud di sini dikatakan dia bersyukur dan memuji Tuhan. Saya mau katakan situasi benar belum berubah, situasi benar masih dalam pergumulan yang berat. Saya mau katakan tetaplah bersyukur dan memuji Tuhan. Jangan pernah lupa ingatan kalau di masa lalu Tuhan berkali-kali kau menolong, betul? Berkali-kali Tuhan sudah menolong. Amin. Tetap bersyukur, tetap bersyukur, dan tetap naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya tuh paling seneng nyanyi kayak orang India. Kalau orang India nyanyinya di bawah pohon gitu ya. Kalau saya nyanyinya di kaki Tuhan, saya nyanyi di kaki Tuhan, sukacita nyanyi, bersoraklah, ya kan? Punya masalah nyanyi. Apa yang lagu di saatmu tak sanggup lagi? Bukan lagu dunia ya. Di situ tangan nangis. Pada saat kita datang dengan Tuhan, walaupun dengan hati yang hancur, kita nyanyi. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Walaupun dengan tetesan air mata semakin dalam nyanyinya, semakin kita nangis, tapi ada kelegaan dan kita menaruhkan itu kepada Tuhan. Kita sedang menaikkan hanya nama Yesus yang memberikan kepastian dan jawaban dan hanya nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya masalah, kita boleh punya tantangan, kita boleh punya persoalan, tapi tetap percaya. Ada lagu berkata, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat kita percaya. Yang kedua, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah kehabisan stok, ya. Kasih setianya tidak pernah habis. Dan yang ketiga yang terakhir, tetap bersyukur dalam semua keadaan. Memang apalagi dalam masa-masa yang sukar, enggak gampang. Tapi bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tetap naikkan penyembahan kepada Tuhan. Relasimu semakin akrab dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita terus mengalami level up dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Hari ini kita kembali mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Renungan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan kesetiaannya dapat kita harapkan di tengah-tengah situasi hidup yang tidak pasti. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Allah setia dan kesetiaannya tidak pernah habis pada saat kita berseru kepada-Nya. Dan tetap bersyukur dalam situasi kondisi yang kita hadapi, sekalipun situasi belum berubah. Kita tetap bersyukur dan kita tetap membangun relasi dengan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada-Nya. Biarlah hari ini renungan firman Tuhan menjadi materai dalam hidup kita. Dan pada saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, kita kembali mengingat kasih-Nya yang tidak pernah melupakan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan kita mengambil perjamuan kudus pada hari ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang tulus, yang murni, tidak ada kebencian, tidak ada dosa, tidak ada sakit hati, dendam, kebencian yang tersimpan dalam hidup. Jikalau itu masih ada, secara pribadi saya mengajak datang kepada Tuhan, ungkapkan rasamu kepada Tuhan, rasamu kepada Allah yang mau mendengarkan apa yang kau ucapkan, supaya itu tidak menjadi kutuk bagi kita kalau kita tidak mengatakan, kalau kita masih menyimpannya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita mengambil perjamuan dengan cara yang tidak layak, kita mendapat kutuk daripada Allah. Karena itu saya berikan waktu beberapa saat, secara pribadi datanglah kepada kita. Haleluya. Semua terbuka lebar di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami bawa hati kami, semua hal di hadapan Tuhan. Mari Bapak, kau dapati Tuhan sesuatu yang benar yang kami hidupi, yang membuat kami layak Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara. Haleluya Jesus. Angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus melebihi atas kepala kita. Artinya kita menempatkan Dia di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Menempatkan Dia di atas persoalan kehidupan yang sedang kita alami. Menempatkan Dia di tengah-tengah tantangan hidup yang sedang kita alami. Menempatkan Dia di tempat yang teratas, di tengah-tengah penyakit yang kita sedang alami. Tempatkan Tuhan di tempat yang tepat, di tempat yang utama dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu terpecah-pecah untuk menyatukan setiap kami umat-Mu yang percaya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara kami. Bahwa kami satu tubuh di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan suku. Tapi semuanya satu di dalam Tuhan. Engkau menjadi kepala, kami adalah anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami akan hal itu pada saat kami mulai mengkotak-kotakkan apapun dalam hidup kami, baik itu suku, pangkat, jabatan, dan semua hal. Biarlah Engkau mengingatkan kami akan hal itu. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Darahnya yang tercurah untuk menyucikan, menguduskan, membasuh setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia mampu menyucikan kita. Dia mampu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahkan dia tidak pernah mengingat-ingat kembali setiap dosa dan pelanggaran yang kita sudah lakukan, yang sudah diampuni oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari datang mengucap syukur di hadapan-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Dan Engkau setia terhadap janji-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah habis atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang besar dalam hidup. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan yang Kau curahkan bagi seluruh kehidupan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di awal minggu pertama di bulan Mei kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu latihan badan berguna, tapi ibadah berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu kami tetap berkomitmen untuk terus beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu ke depan. Untuk 1 bulan ke depan kami mau taruh hidup kami. Dan kami mau pastikan hidup kami bahwa kami mau sepanjang Allah memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang kepada kami. Kami mau katakan kami mau tetap beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ibadah itu berguna bagi seluruh kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mengalami Engkau secara pribadi. Lewat ibadah kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berjumpa dengan Engkau secara pribadi, mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah berbicara bagi kami, menegur kami, membuat kami bertobat, membuat kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, memotivasi, membangkitkan kami. Karena itu kami butuh Tuhan
untuk setiap firman di dalam setiap ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Engkau bekerja dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia, tapi semua itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bahkan di awal minggu pertama kami membawa persembahan ke rumah. Benih awal bulan kami bawa di rumah. Bahkan milikmu kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Bahkan sebagian persembahan kami yang kami bawa ke rumah, kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap apapun yang dilakukan oleh tangan kami. Tuhan memberkati, bahkan bukan cuma sekedar memberkati, bahkan Engkau berjanji untuk membukakan tingkat-tingkat langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh hidup kami. Sehingga kami baik-baik saja, sehingga hidup kami aman dalam perlindungan-Mu. Usaha kami terus maju dan bangkit. Pekerjaan kami menjadi kepala dan bukan ekor, terus menjadi naik dan bukan turun. Engkau membuat kami berhasil dalam pendidikan kami. Anak-anak yang Tuhan percayakan menjadi anak-anak yang berhasil. Engkau tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kemampuan demi kemampuan bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya anak-anak kami tidak ada anak-anak yang terbelakang, tapi semuanya terdepan karena Engkau Tuhan memberkati kami. Memberkati keluarga kami, memberkati anak, memberkati suami, istri Tuhan, bahkan cucu menantu Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah hidup kami, mau kami serahkan ke dalam tangan. Sepanjang 1 bulan ke depan, sepanjang 1 minggu ke depan, kami butuh tangan-Mu yang terus memegang tangan kanan kami dan membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami berjalan semakin hari semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih, karena Engkau memberikan kekuatan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Kami akan mengalami level up dalam hidup kami. Bahkan 1 bulan ke depan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat kasih Tuhan menolong kami, kebaikan Tuhan menolong kami, kebaikan Tuhan menyembuhkan kami Tuhan. Kami akan lihat akan itu terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan lihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Bahkan pada saat kami tidak melihat jejak kaki kami, Engkau sedang menggendong kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih. Engkau serahkan hidup kami dalam tangan. Biar Tuhan terus yang memberkati hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.